lebih kuat pengaruh dunia daripada pengaruh akhirat. Itu yang berat. Jadi lebih berat justru apapun. Tepat waktu dalam sholat misalkan, masih berat apa masih ringan? Masih berat. Ayo ngegoreng teri. Padahal geus waktu zuhur misalkan, geus beres ngegoreng teri, ngegoreng lauk pedas, diteruskeun kabok cenah beres. Kewe sholat mah aya waktuna ieu. Hal sepele. Komo nu haram mah, nu mubage hese dalikeun. Makanya kalau ayat orang tidak hadir di majelis ilmu seminggu saja, pleng gitu maksudnya, nggak ada seminggu itu, 1 hari, sepekan itu. Makanya khawatir kata Ibnu Rajab, ya hatinya akan mulai menjauh lagi dari akhirat, lupa dia, butuh dicas lagi. Nah, istirahat itulah ketika di majelis taklim, di majelis ilmu. Luar biasa ya. Wa haula'i asyraful qismain. Yang kedua ini tadi kelompok orang yang paling mulia derajatnya. Ibu-ibu tetap ngaji, setelah ngaji beraktivitas, ningali tatangga nu gering, ngelongok gitu. Entong beres ngaji teh langsung di kamar, nyetel tasbih. Diisuk di kalohor, salat lohor. Beres salat lohor, nyetel tasbih deui. Teu apal tatangga nu gering, nu butuh bantuan segala macam teu apa. Itu bukan hal yang diharapkan dalam syariat, bukan. Dan itu bukan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Gitu. Ya bukan. Tetap beraktivitas, gitu. Tetap bersosialisasi dengan orang. Makanya kalau kita ingin melihat bagaimana seharusnya, lihat Rasulullah SAW. Ibu-ibu kan ada yang ke majelis ilmu itu lebih dari 1 kali setiap pekan ya, masya Allah. Ya. Itu ulama salaf mengatakan ketika kita menuntut ilmu juga jangan terlalu berlebihan, maksudnya. Jangan sampai seminggu itu full misalkan, apalagi kalau sampai menelantarkan hal yang pokok. Ibu punya suami. Ngaji nak Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Full. Cek and recheck. Suamina itu henteu. Suamina. Kan ngaji mah dalam seminggu itu minimal 1 kali kan? 1 tempat maksudnya, 1 tempat minimal yang wajib. Jangan sampai tidak ngaji gitu maksudnya. Tidak thalabul ilmi. Yang kedua 3, 4, 5, 6-nya itu adalah hal yang sunnah gitu maksudnya. Jangan sampai kemudian lupa. Berangkat lagi suami can dijadikan sarapan. Akhirnya ngedumel. Ka mana ieu si ibu cenah. Oh sarapan gitu. Isukan ada gitu. Tiap hari berangkat taklim. Tentu saja kata ulama jangan sampai overdosis. Makanya ada nasihat ulama juga yang sederhanakan juga dalam nasihat. Sederhanakan dalam mendengarkan nasihat. Itu. Dengan apa? Sederhanakan, tetap sederhana. Jangan terlalu sering juga. Nanti bosan. Ketika bosan, dampaknya ke hati juga tidak terlalu berpengaruh. Bosan itu. Makanya dijeda. Jangan sampai seminggu tidak taklim, jangan sampai juga taklim itu sepekan full penuh. Lihat, cek and recheck. Ada nggak kewajiban yang di atas itu harus kita tunaikan? Kewajiban menjaga anak. Jangan sampai anteng ngaji, anak orang teka urus, akhlakna segala macam. Kayak gitu. Jadwalna, sholatna segala macam. Itu bagian dari apa yang diharapkan dalam majelis ilmu. Bagi kita zaman sekarang mendengarkan ilmu itu hal yang mudah. Ya, sangat mudah. Apalagi kalau ibu-ibu punya HP. Tinggal buka we. Mau ceramahnya ustadz siapa? Mau yang keras? Mau yang lembut? Mau yang seserian awal sampai akhir? Ayo. Tinggal mainkan jari urang ya, tapi gampang gitu.
Makanya mungkin orang yang tidak pernah hadir di majelis ilmu merasa cukup nama di HP oge aya, urang unggal pada subuh mendengarkan tadi HP Ustadz Adi Hidayat misalkan. Naon-naon ke majelis ilmu. Jaba gratis deh nya, sekalian gitu maksudna kuotana. Teu kudu aya sedekah-sedekah kayak di majelis taklim misalkan. Langsung dengarkan. Tapi kata Ibnu Rajab, tempat juga menentukan. Jadi orang mendengarkan tausiah di alat media elektronik berbeda pahalanya dengan hadir langsung di majelis ilmu. Tidak ada jaminan tuh langkahnya. Di rumah kesini dihitung langkahnya. Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi thoriqan ilal jannah. Aya langkah nu dihitung, semakin jauh semakin besar pahalanya. Maka ibu-ibu yang di RT tilu di ditu ka dieu nelehkeun ibu-ibu nu tadi dinya ka dieu. 5 lengkah itu mah mungkin 30 lengkah ka dieu, 50 lengkah ka dieu. Di warung borong dina poe Minggu lebih besar pahala. Semakin jauh semakin banyak pahala. Nah entong oke kukuringan heula di ditu misalkan kukuringan. Terus ka dieu. Aya ngitung lengkah, jalan itu kuring lewat dieu misalkan teu kudu kitu oge. Jadi dihitung. Kalau manfaat sih bisa. Sim abdi gaduh jadwal mendengarkan ustad di HP. Ustad apa gitu yang kita ingin telaah. Itu. Kayak miskin tahun ini insya Allah kita menghadirkan Ustadz Umar Mita di Alia, insya Allah mudah-mudahan terlaksana, sudah dibentuk panitia. Kita akan menghadirkan Ustadz Umar Mita, Ustadz yang mungkin punya pemahaman yang baik dan bijaksana, tidak mencela orang yang berbeda, tidak menghujat orang, tidak memburuk-burukan orang, gitu. Jadi dia kembali kepada Al-Quran dan hadis dan perbedaan pendapat. Kan ada kelompok dakwah yang suka mencela, beda saeutik, misah, beda saeutik, misah gitu. Kita tidak berharap seperti itu. Gitu. Jadi nanti di akhir zaman majelis ilmu adalah tempat juga yang dijadikan kita untuk berlindung dari dahsyatnya fitnah akhir zaman. Ya, majelis ilmu, majelis taklim, masjid dan rumah. Mungkin 3 tempat itu ya. Masjid, majelis taklim dan rumah. Jika kita jangan sampai kita tidak berada di tempat 3 ini ketika akhir zaman. Ya, 3 tempat ini. Makanya kalau kamu tidak berada di masjid dan tidak berada di majelis taklim, maka wajib berada di rumah. Jangan sampai tidak ada di masjid, tidak ada di majelis taklim, dan tidak ada di rumah. Jangan sampai. Berarti ada di tempat yang dekat dengan fitnah. Ibu lamun di dieu wae lebih baik sering di imah wae, tapi tetap mendengar aya tetangga nu gering naon gitu nya, aya nu ngedar itu minta sedekah nanti kana bantuan tetangga. Tapi lebih cenderung lebih sering di rumah maksudnya. Astagfirullah. Kaget. Insiden. Lebih selamat. Misalkan biasanya hal-hal yang buruk itu sampainya dengan bisik-bisik. Si anak, kieu kan si anak. Eta anak kieu. Kalau kitanya bukan orang yang suka edar-edaran enggak tahu tuh. Aku enggak tahu, tapi mata terang. Tapi lamun sering gulingan, kayaknya orang jadi corong. Nyaho teu? Nyaho teu si anu. Mapai, jangan sampai nepi aib orang itu dengan lisan kita sampainya. Tahu sajembat ku urang lisan orang jadi penyengat. Aib orang, kurang dibawa-bawa aib orang, aib batu. Tapi lamun sering di rumah, terhindar dari aib. Di akhir zaman akan semakin kuat itu. Akan semakin luar biasa itu. Sampainya jangan sampai kita menjadi penyampai aib orang kepada orang lain. Jangan sampai. Terterang. Tose terterang. Duka atuh. Jangan sampai disambut gayung bersambut. Oh, pokoknya. Pantesan si eta makan kitu kieu panjang. Tadina sameter jadi 30 meter panjang.
itu akan dihisab, ini lisan kita akan dihisab. Makanya kalau ibu-ibu nggak penting-penting banget, rek beli cabai, beli tomat, beli naon, beli beas gitunya, tidak ada kepentingan apa-apa yang mendesak, sangat lebih baik ulama salaf menganjurkan tetaplah di rumah supaya terjauh dari fitnah. Itu. Makanya majlis taklim itu tempat alternatif selain rumah kita mengistirahatkan hati. Orang aya di luar lain di majlis taklim, kalau arti iman lain ka majlis taklim, siap-siap hati orang. Balik ka imah kotor. Hati-hati. Hati-hati banget. Itu menentukan. Makanya majlis taklim ini salah satu tempat untuk mengislahkan hati, menyelamatkan hati, memelihara istiqomah hati. Gitu, mengistirahatkan hati, mengistiqomahkan hati, mengingatkan hati. Ingat. Gitu. Ibnu Rajab mengingatkan di sini. Ternyata ayah Handolah dina kisah dia, ayah Handolah. Cek sahabatnya, ya Rasul, Handolah munafik. Kunaon munafik cek Rasul? Kan dia hadir bersama kita di majlis engkau. Dia mendengarkan nasihatmu ketika engkau memberikan peringatan, tanbih, tabsyir. Tapi ketika di rumahnya ya Rasul, dia itu terkadang kalau lagi marah suka mukul istrinya. Gitu. Alhamdulillah munafik ya Rasul. Apa kata Rasul? Tidak seperti itu wahai sahabatku. Itu. Melaksanakan ilmu itu memang saatan-saatan, bertahap, itu. Tidak langsung sekaligus. Itu proses. Jadi ternyata Ibnu Rajab menjelaskan kisah ini menjelaskan bahwa masih wajar kalau orang hadir di majlis taklim sesekali lupa dengan apa yang sudah diajarkan di majlis taklim. Tapi untuk unggal poe pohona itu untuk terusan. Maka Hanzalah juga dimaafkan ternyata. Ya, itu. Rasul mengatakan orang hadirnya akhirat di dalam hati setiap saat itu yang diharapkan. Tapi sedikit sekali orang yang bisa seperti itu hatinya. Ingat akhirat. Gak ada yang kabar tiba-tiba diomongkan ke si Anu sah kurang ajar mereka kayak gitu langsung menanggapi marah-tong-tong diundang jalan maneh lain ngomongkan ulang cenah kamari itu bersikap seperti itu berat untuk menahannya ya maksudnya menahan dirinya susah. Sesekali orang pohon wajar manusiawi, tapi jangan sering lupa dengan apa yang sudah didapatkan di majlis ilmu. Makanya kata Rasul, Handolah bukan munafik. Ahyanan. Sesekali itu mah dia melakukan seperti itu. Ada yang lupa. Di Nabi masih sok rada kencang suara. Kalau pun lain kau ini, Faiz. Sok langsung. Sok poho orang. Astagfirullah gitu. Dulu lebih sih Nabi kerasna ke anak. Hayang anak soleh teh dia harus disiplin. Tapi kemudian belajar berubah kita. Walaupun sesekali masih suka lupa, gitu. Wajar. Jadi orang ingat akhirat itu dalam hal yang sangat penting. Ingat akhirat. Meredam ya. Sesekali lupa masih wajar. Kata Ibnu Rajab masih wajar sesuai dengan tadi hadis tadi gitu. Andola itu dianggap wajar oleh Rasul walaupun dia sudah dapat ilmunya dari Rasul tapi dia melalaikan istrinya, berbuat kasar kepada istrinya sekali-kali gitu. Tidak bisa seperti Rasulullah SAW bisa dijelaskan bagaimana Rasul indahnya akhlak Rasulullah SAW. Rasul itu orang yang paling baik sama istrinya sama keluarganya. Jangankan sama anak dan istrinya, putra putri beliau, sama pembantunya juga masya Allah. Nggak akan ada orang yang seperti Rasulullah SAW terhadap pembantunya. Dan majlis taklim ini adalah tempat yang menjadi referensi kita dalam
mendapatkan bekal menjelang kita nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pribadi, ibu-ibu, dapat hidayah dari Allah ketika menemukan kitab At-Tadhkirah, ya. Itu awalnya dari media sosial. Tahu kitab itu. Saya nggak punya kitabnya. Kita beli online, saya pelajari, saya baca. Astagfirullah, ya. Ini kitab, masya Allah. Selama ini jujur, jarang sekali ingat akhirat, ingat mati misalnya ibu-ibu. Sebelum saya ngaji Tadhkirah itu pribadi baca sendiri kitabnya, itu jarang sekali ingat mati. Ibu-ibu ada yang ingat mati setiap minggu sekali aja? Jarang. Ingatnya hidup aja, ya kan? Ingat cita-cita, harapan, harapan berkata yang buka mobil, yang buka imah, yang buka segala macam, wajar. Tapi kekencengan, kenceng teuing hayangna. Pohon mensyukuri apa yang sudah didapatkan sekarang. Pohon suka sampai maut segala macam. Pohon saat baca Tadhkirah, ya Allah, astagfirullah. Kadang ngeletai saeutik terkendali. Baca tentang nasib orang kayak di akhirat, bagaimana rangkaian nasib orang, masya Allah, masya Allah, luar biasa. Makanya di majlis taklim inilah kita mempersiapkan diri. Orang yang hadir di majlis taklim itu dikuatkan katanya masing-masing, ya. Orang teh jadi bestie semuanya. Artinya ketika ada yang meninggal di antara kita nanti, sisipkan dalam doa-doa kita. Nanti kita nanti sisipkan dalam bagian dari jamaah. Ini akan menjadi saksi nanti di saat di padang mahsyar akan jadi saksi. Ketika bab persaksian, kita akan mencari siapa yang menjadi saksimu bahwa kamu telah beramal. Nanti akan datang satu-satu. Saya bersaksi. Di dunia bersaksi, di akhirat juga bersaksi. Menjadi saksi kita, memberatkan mizan kebaikan amal kita. Jadi kita di sini berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala. Lain karena arisan, lain karena era, lain karena kagok kata tangga, nyampur wae, lain. Memang kita butuh majlis taklim. Jadi diikat dengan niat lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala. Saling menjaga kayak gitu. Jadi jangan lepas sampai akhir hayat, sampai orang teu bisa lempang deui ti imah urang ka majlis taklim, urang teu ngaji teh. Bahkan sampai liang lahat praktek nama ketika talqin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah asyhadu an la ilaha illallah, seperti itu kalimat thayyibah yang kita ini kan, ya itu mungkin. Jadi kalau bisa kenikmatan kita di majlis taklim harus dirasakan oleh tetangga kita, maka ajaklah teman kita untuk taklim. Yang biasanya belum taklim, yang hidupnya biasa-biasa saja dengan dunia, tapi meninggalkan akhirat, kasihan. Ajak di rangkul supaya bisa hadir di majlis taklim. Masya Allah. Majlis taklim ini adalah tempat, salah satu wasilah kita dimudahkan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dengan berbagai kelemahan kita, amal kita yang kurang kualitasnya, kurang banyak kurangnya. Kita berharap masih ada harapan buat kita untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW dengan hadirnya di majlis ilmu. Ingat tidak terakhir, saya pernah sampaikan hadis yang panjang, saya nggak hafal hadisnya. Orang yang dianggap berpaling dari Allah Subhanahu wa taala ketika tidak hadir di majlis taklim. Jadi orang yang tidak pernah hadir di majlis taklim dalam sepekan hidupnya itu seperti orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah dianggap berpaling dari Allah, mereka mana tempat balik? Hah? Anu kana raka ka Allah balik. Gak ada tempat pulang yang lebih baik. Makanya aneh gitu maksudnya. Kalau sampai ada orang yang nyaman hidupnya tidak pernah hadir di majlis taklim, tapi dia nyaman akhirnya. Masya Allah. Aneh. Ya, aneh. Dia akan mendapat doa dari siapa? Doa dari siapa?
Kan ibu-ibu ada keterikatan batin sesama nih jamaah ya. Ada keterikatan batin. Kalau di luar dengan jamaah yang di luar hanya keterikatan ketetanggaan saja karunya. Harusnya ibu-ibu yang ada di majelis taklim saling menguat ininya. Ikatannya gitu, ikatan batinnya karena sama-sama jamaah. Bukan hadir karena ini, karena jamaah lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala, bukan karena apa-apa. Bukan karena apa-apa. Bukan karena dunia, bukan karena bukan hal yang di luar Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Makanya dijaga. Jangan sampai kita dianggap berpaling dari Allah karena tidak pernah hadir di majelis taklim. Gitu. Mudah-mudahan Allah jadikan kita ahli riyadul jannah. Ahli taman-taman surga Allah di dunia dan ahli taman-taman surga Allah nanti di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Tausiah buat pribadi dan keluarga dan buat jamaah semuanya. Yang benar dari Allah, yang salah dari kesalahan saya pribadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ibu-ibu jamaah, alhamdulillah ya kalau saya sudah didengarkan, mudah-mudahan menjadi suatu motivasi buat kita untuk lebih